Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah bertanya, dari mana semua kehidupan ini bermula? Atau apakah makhluk yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum segala sesuatu yang kita kenal ini ada? Bagaimana sih sebenarnya awal mula kehidupan yang kita jalani ini, dan dari mana dunia dan alam semesta ini bermula? Lantas, sebelum semua ini ada, di manakah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan berusaha mendekati jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita akan menyelami proses penciptaan dalam perspektif Islam dan mencoba memahami bagaimana Allah, Sang Pencipta, membentuk segala sesuatu dari ketiadaan. Dan hal yang lebih penting lagi, kita akan menjawab pertanyaan tentang makhluk pertama yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu yang kita kenal ini mulai ada. Dalam kajian teologis mengenai urutan penciptaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat beberapa pandangan berbeda mengenai makhluk pertama yang Allah ciptakan. Di antara pandangan yang ada 3 pendapat utama yang sering dibahas. Masing-masing pendapat ini didukung oleh berbagai dalil dan investasinya masing-masing. Ada sebuah hadis yang mendapatkan perhatian yang serius dari para ulama, yang juga memiliki penguatan dari berbagai riwayat yang lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubaidah bin As-Samit radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pena atau al-qalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyuruh pena untuk menulis, dan pena bertanya, "Ya Rob, apa yang harus aku tulis?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Tulislah ketentuan segala sesuatu hingga hari kiamat." Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ahmad memiliki status yang sahih. Hal ini memperkuat signifikansi penciptaan pena sebagai yang pertama. Berbagai pendapat para ulama mengenai masalah ini mencerminkan kedalaman pemahaman teologis. Pendapat yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa pena atau al-qalam adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum segala sesuatu yang lainnya. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ibnu Jarir Al-Tabari dan Imam Ibnul Jauzi dan di antara lainnya. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ibnu Jarir Al-Tabari dan Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnu Jarir Al-Tabari menyatakan bahwa setelah penciptaan pena, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan awan yang tipis. Hal ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul Al-Bidayah wa An-Nihayah pada jilid 1 halaman 9. Hadis yang dijadikan dasar pendapat ini adalah riwayat dari Ubaidah bin As-Samit
yang juga dikonfirmasi oleh Tirmizi dengan sanad hasan sahih, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud serta Ahmad. Analisis dan konteks baru atas pendapat bahwa pena adalah makhluk pertama yang diciptakan mencerminkan penekanan pada pentingnya takdir dan penulisan sebagai prinsip fundamental dalam penciptaan. Pena sebagai simbol pengetahuan dan pencatatan menjadi metafora untuk penetapan ketentuan ilahi yang mengatur segala sesuatu hingga hari kiamat. Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan pena bukan hanya sekadar peristiwa awal saja, tetapi juga memiliki dimensi metafisik yang sangat mendalam, menggambarkan bagaimana segala sesuatu diatur dan dicatat sejak awal penciptaan. Dalam diskusi tentang penciptaan yang pertama, menurut ajaran Islam, terdapat pendapat kedua yang dipegang oleh mayoritas para ulama. Para ulama mengklaim bahwa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Aras. Aras atau singgasana Allah merupakan elemen fundamental dalam kosmologi Islam dan sering dijadikan dasar untuk berbagai argumen teologis. Pendapat mayoritas dari para ulama ini, yang sebagian besar ulama berpegang pada keyakinan bahwa Araslah adalah makhluk pertama yang diciptakan. Hal ini termasuk yang diyakini juga oleh Abu Al-Hasan Al-Hamdani, dan dalam karyanya yang berjudul Al-Bidayah wa An-Nihayah menyebutkan bahwa Araslah yang diciptakan sebelum yang lainnya, seperti yang dijelaskan dalam jilid 1 halaman 9. Pendapat ini didasarkan pada riwayat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu yang mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan Aras terletak di atas air. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim yang menegaskan bahwa peristiwa penciptaan Aras terjadi sebelum penciptaan yang lainnya. Menurut Ibnu Katsir, hadis ini menunjukkan bahwa penciptaan Aras mendahului penciptaan makhluk yang lainnya. Artinya, Aras ada bersamaan dengan air, dan setelah itu pena atau al-qalam diciptakan untuk mencatat semua takdir. Pandangan ini didukung oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa pada jilid 18 halaman 214, di mana beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb segala sesuatu, termasuk Aras. Dengan demikian, Aras dianggap sebagai makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia merupakan manifestasi dari kekuasaan dan kepemilikan Allah atas seluruh ciptaannya. Keyakinan bahwa Aras adalah makhluk pertama juga didukung oleh ayat-ayat Al-Quran, seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 86 dan 116. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan Allah sebagai Tuhan dari langit dan Aras yang besar, serta sebagai Tuhan yang maha tinggi, dan tidak ada ilah selain Dia. Syekh Muhammad At-Tamimi juga menegaskan bahwa segala sesuatu selain daripada Allah adalah makhluk. Hal ini mencakup Aras sebagai bagian dari ciptaannya. Pendapat bahwa Aras adalah makhluk pertama yang diciptakan menekankan konsep ketertiban dan urutan penciptaan dalam teologi Islam. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu
memiliki tempat dan waktu yang ditentukan di dalam rencana ilahi, di mana aras sebagai simbol kekuasaan Allah mendahului penciptaan pada elemen-elemen yang lainnya. Dalam membahas pendapat untuk mengenai makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat perbedaan pandangan yang signifikan di antara para ulama. Salah satu pendapat yang paling banyak diterima adalah bahwa aras atau singgasana Allah merupakan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah dan bukan pena atau al-qalam. Pandangan ini berakar dari sejumlah dalil dalam sunnah yang mendukung pemahaman ini. Salah satu hadis yang sering dikutip untuk mendukung pendapat ini adalah hadis dari Abu Razin Al-Lakhai radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut, Abu Razin bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai lokasi Allah sebelum penciptaan makhluk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di Amma. Apa itu Amma? Amma yaitu ruang yang tidak ada udara di bawahnya dan tidak ada udara di atasnya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan aras dan meletakkannya di atas air. Hadis ini yang menyatakan bahwa aras ada sebelum penciptaan makhluk lain, memberikan bukti kuat bahwa aras merupakan elemen yang mendahului penciptaan yang lainnya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Razin memberikan gambaran tentang kondisi kosmik sebelum penciptaan makhluk lainnya. Penggunaan istilah pada amma untuk menggambarkan keadaan sebelum penciptaan adalah penting, karena hal ini menunjukkan konsep petak perhinggaan dan kekosongan sebelum adanya penciptaan. Ini membantu kita memahami bahwa aras sebagai singgasana Allah diciptakan di atas air, sebuah konsep yang mengaitkan kekuasaan Allah dengan penciptaan seluruh alam semesta. Sedangkan dari pendapat dari para ulama, pendapat bahwa aras adalah makhluk pertama yang diciptakan juga sejalan dengan pendapat mayoritas ulama, termasuk oleh Imam Al-Tabari dan Imam Ibnul Jauzi, yang menekankan bahwa aras ada sebelum pena. Pandangan ini diperkuat oleh sejumlah ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bahwa aras merupakan simbol kekuasaan dan otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Mu'minun dan surat Al-An'am, Allah digambarkan sebagai pemilik aras yang agung, menegaskan pentingnya aras dalam hierarki penciptaannya. Dalam perdebatan mengenai makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat dua pandangan yang utama. Pandangan yang kedua yang dipegang oleh mayoritas ulama menyatakan bahwa araslah makhluk pertama yang diciptakan, bukan pena atau al-qalam. Pandangan ini didukung oleh berbagai dalil dan hadis dan interpretasi ulama yang menggarisbawahi bahwa posisi aras dalam kosmologi Islam. Dalil dan hadis dan pandangan ulama. Hadis yang mendukung pandangan ini diriwayatkan oleh Tirmizi yang menegaskan bahwa aras adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Hadis ini telah dihasankan oleh Tirmizi dan juga didukung oleh Al-Zabidi dalam penilaiannya. Pendapat ini sejalan dengan pengakuan dari Utsman bin Abi Saibah yang menyebutkan bahwa berita mengenai penciptaan aras telah mencapai tingkat mutawatir. Artinya memiliki banyak jalur riwayat
yang dapat dipercaya. Maula Ali Al-Qori dalam Syarah Al-Fiqhul Akbar menukil bahwa aras diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan kekuasaannya. Ini menunjukkan bahwa aras tidak hanya sebagai makhluk pertama, tetapi juga sebagai simbol dari kekuasaan Allah di atas segala sesuatu. Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, dan segala sesuatu selain Allah adalah ciptaannya. Ini termasuk juga aras sebagai makhluk yang paling tinggi, dengan Allah yang berada di atasnya. Pemahaman bahwa aras adalah makhluk pertama menegaskan pentingnya aras dalam hierarki penciptaan. Aras sebagai singgasana Allah mendahului penciptaan makhluk lain dan menjadi dasar bagi struktur kosmik yang lebih luas. Hadis-hadis seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hasim dalam As-Sunnah menggambarkan posisi aras sebagai struktur yang melindungi dan menaungi langit dan bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan aras dengan isyarat tangan seperti kubah, menandakan betapa besarnya dan agungnya aras. Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk meminta surga Al-Firdaus. Yang di atas surga tersebut ada aras yang agung, dan Al-Firdaus merupakan surga yang tertinggi. Hadis ini menekankan bahwa kedudukan Al-Firdaus sebagai pusat dari surga dan segala kenikmatan berada di dalamnya. Sedangkan menurut Syekh Utsaimin, aras adalah makhluk pertama yang diciptakan, diikuti dengan penciptaan langit dan bumi. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan bahwa aras berada di atas air. Ini mengindikasikan bahwa penciptaan aras mendahului penciptaan yang lainnya, termasuk juga pena. Syekh Utsaimin juga menegaskan bahwa pengetahuan kita tentang urutan penciptaan didasarkan pada dalil-dalil yang jelas dan otoritatif. Sedangkan pendapat yang ketiga menerangkan bahwa air sebagai makhluk pertama. Pendapat ini juga dipertahankan oleh beberapa ulama, berargumen bahwa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah air. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Imam bin Husain radhiyallahu anhu. Hadis tersebut menyatakan bahwa pada awalnya tidak ada yang ada kecuali aras yang berada di atas air. Hadis tersebut menyatakan bahwa pada awalnya tidak ada yang ada kecuali aras yang berada di atas air. Allah kemudian menulis takdir di Lauhul Mahfuz, dan setelah itu menciptakan langit dan bumi. Hadis ini yang menunjukkan bahwa air merupakan makhluk pertama, menggambarkan urutan penciptaan di mana setelah air diciptakan, Allah menciptakan aras di atas air. Kemudian pena atau al-qalam untuk menulis takdir, dan akhirnya langit dan bumi. Pandangan ini memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan dengan pendapat yang menganggap bahwa pena atau aras sebagai makhluk pertama yang diciptakan. Dalam konteks ini, air dianggap sebagai elemen fundamental dalam proses penciptaan, menandakan bahwa Allah memulai penciptaan dengan unsur yang paling dasar sebelum menciptakan struktur yang lebih kompleks seperti aras dan langit. Hadis ini menggambarkan bagaimana air
menjadi dasar dari segala sesuatu yang diciptakan setelahnya, menunjukkan pentingnya elemen ini dalam struktur kosmik. Perbandingan dengan pendapat yang lain, sementara pendapat pertama yang menyatakan bahwa pena atau al-qalam sebagai makhluk pertama memiliki dukungan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi serta beberapa ulama. Pendapat ini dianggap kurang konsisten dengan hadis yang lebih umum. Hadis-hadis yang menyebutkan bahwa aras adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar dan para ulama lainnya, tampaknya lebih mendukung pandangan ini. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa penciptaan aras di atas air diikuti dengan penciptaan pena dan langit dan bumi, menyajikan urutan yang lebih koheren. Pandangan umum dan kesimpulannya dari berbagai pendapat yang ada, mayoritas ulama cenderung menguatkan bahwa aras adalah makhluk pertama yang diciptakan. Pandangan ini konsisten dengan dalil-dalil yang ada dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang struktur kosmik awal penciptaan menurut ajaran Islam. Pendapat ini juga mencerminkan bahwa aras sebagai singgasana Allah adalah pusat dari penciptaan yang menyusul elemen yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Dari faidah kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah mengenai takdir. Dalam hadis tersebut, kita diberitahu bahwa saat pena diciptakan, Allah memerintahkan pena untuk mencatat segala takdir. Mari kita bahas lebih dalam mengenai takdir ini. Dalam konteks keimanan, golongan yang selamat adalah mereka yang beriman kepada takdir, baik itu yang tampak baik maupun yang buruk. Keimanan terhadap takdir mencakup keyakinan terhadap segala ketentuan dan kadar yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak keputusan dari Allah, dan iman kepada takdir itu sendiri memiliki 4 tingkatan yang perlu kita pahami. Dengan memahami tingkatan-tingkatan ini, kita akan lebih dapat mengapresiasi bagaimana takdir berperan dalam kehidupan kita dan bagaimana kita seharusnya menanggapinya. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa keyakinan terhadap ilmu Allah adalah bagian fundamental dalam keimanan. Allah dengan sifatnya yang azali dan abadi memiliki pengetahuan yang tak terbatas. Dia mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, serta segala sesuatu di antara keduanya, baik secara umum maupun yang terperinci. Ini termasuk segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi di masa depan. Dalam surat Al-An'am ayat 59, Allah menyebutkan bahwa hanya Dialah yang mengetahui kunci-kunci segala perkara yang gaib. Tidak ada makhluk yang bisa mengetahui apapun di luar daripada pengetahuannya. Bahkan sehelai daun yang gugur atau sebutir biji yang jatuh dalam kegelapan bumi, Allah juga mengetahui setiap amal perbuatan makhluknya, baik ketaatan, baik kemaksiatan, rezeki, ajal, kebahagiaan, dan kesengsaraan. Semua itu telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, kitab yang mencatat seluruh takdir. Pentingnya memahami konsep ilmu Allah adalah sebagai landasan bahwa segala sesuatu yang telah terjadi adalah bagian dari pengetahuannya yang sempurna. Hal ini menegaskan bahwa Allah menguasai segala sesuatu dengan sepenuhnya. Dari detail terkecil hingga keseluruhan,
menjadikannya maha mengetahui tanpa batas. Inilah kesimpulan utama dari pemahaman tentang ilmu Allah yang mencakup seluruh alam dan segala isinya. Dan selanjutnya, kita akan membahas aspek kedua, yaitu Alkitabah atau pencatatan. Alkitabah atau pencatatan, hal ini berhubungan erat dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat seluruh takdir makhluk dalam Lauhul Mahfuz. Dari berdasarkan riwayat, sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah menulis takdir seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, hal ini sudah tercatat dalam pengetahuan dan kitabnya. Hadis yang kita kutip dari riwayat Ahmad dan Tirmizi menyebutkan bahwa ketika Allah menciptakan pena, Dia memerintahkan pena tersebut untuk mencatat segala takdir hingga pada hari kiamat. Hal ini menggarisbawahi bahwa takdir sudah ditentukan dan tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Seperti dinyatakan dalam surat Al-Hajj ayat 70 dan surat Al-Hadid ayat 22, segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi sudah tercatat dalam kitab yang tak tertandingi oleh apapun di luar pengetahuan Allah. Bahkan bencana yang menimpa kita atau peristiwa dalam diri kita sendiri, hal itu sudah ditetapkan dan tidak akan berubah, karena tinta pena takdir sudah kering dan catatannya sudah ditutup. Penting untuk memahami bahwa takdir mencakup semua aspek dari ilmu Allah, baik yang bersifat umum maupun yang khusus. Sebagai contoh, saat janin berusia 4 bulan dalam kandungan, Allah mengutus malaikat untuk mencatat 4 hal yang penting: rezeki, amal, ajal, serta nasib bahagia ataupun celaka. Hal ini menegaskan bahwa setiap aspek kehidupan kita telah ditentukan dan telah dicatat. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani qada dan qadar, baik yang tampak manis maupun yang pahit. Qada dan qadar merupakan rahasia Allah yang tidak dapat diketahui oleh seluruh makhluknya. Tugas kita adalah menerima dan beramal sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, sambil meyakini bahwa segala ketentuannya adalah bagian dari hikmah dan kebijaksanaannya yang mutlak. Ketiga, kita membahas tentang al-masyiah atau kehendak Allah, sebuah konsep fundamental dalam iman yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta adalah hasil dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dikehendakinya pasti akan terjadi, sementara apapun yang tidak dikehendakinya tidak akan pernah terwujud. Semua aktivitas di langit dan di bumi bergerak berdasarkan izin dan kehendaknya. Tidak ada satupun yang terjadi di luar rencananya. Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan pemahaman yang mendalam mengenai hal ini dalam syairnya. Apapun yang kau inginkan, ya Allah, pasti terjadi, walaupun aku tidak menginginkannya. Apapun yang kau kehendaki, pasti akan terwujud, meskipun aku tidak menghendakinya. Sebaliknya, apapun yang aku inginkan, jika kau tidak menghendakinya, tidak akan pernah terjadi. Dalam syair ini, Imam Syafi'i menggarisbawahi bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah hasil dari kehendak Allah yang meliputi semua aspek kehidupan, baik kehidupan yang mulia ataupun yang hina. Dalam hal ini, Allah memberikan dan menahan karunia-Nya
sesuai dengan kehendaknya. Beberapa hambanya diberi kemuliaan, sementara yang lainnya mungkin mengalami kesulitan. Beberapa orang diberi kekuatan dan kekuasaan, sementara yang lain mungkin dihina atau direndahkan. Semua ini merupakan bagian dari kebijaksanaan dan keadilan Allah yang telah mutlak. Allah sendiri mengungkapkan dalam surat Al-Imran ayat 26-27. Katakanlah, ya Allah, pemilik kerajaan yang sebenarnya. Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan mencabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu segala kebaikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam. Engkau menghidupkan yang mati, dan mematikan yang hidup. Dan Engkau memberi rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab. Dengan memahami konsep kehendak Allah, kita mengakui bahwa segala sesuatu dalam hidup ini terjadi atas izinnya dan sesuai dengan kebijaksanaannya. Kita belajar untuk menerima dan bersyukur atas segala ketentuannya, menyadari bahwa apa yang tampak baik atau buruk bagi kita tetap merupakan bagian dari rencanaan-Nya. Aspek yang keempat dari pembahasan takdir adalah al-khalaq atau penciptaan, yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, baik yang ada maupun yang belum ada. Segala sesuatu di langit dan di bumi diciptakan oleh-Nya, dan tidak ada pencipta lain selain Allah. Seperti yang dinyatakan dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allah menciptakan segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber dari semua ciptaan dan pengaturan dalam alam semesta ini. Meskipun segala sesuatu telah ditentukan dalam takdirnya, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk selalu taat kepadanya dan mengikuti ajaran Rasul-Nya. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, berbuat baik, dan berlaku adil. Sebaliknya, Allah tidak meridhoi kekafiran dan perbuatan fasik. Ini menggarisbawahi bahwa meskipun Allah telah menciptakan segala sesuatu, termasuk tindakan manusia, Dia memberikan petunjuk dan perintah agar hambanya memiliki perbuatan yang baik dan menjauhi yang buruk. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96, Allah menciptakan kalian dan juga apa yang kalian perbuat. Ini menunjukkan bahwa perbuatan baik atau perbuatan buruk adalah hasil dari pilihan manusia, meskipun Allah yang menciptakan kemampuan untuk berbuat. Ketaatan akan mendatangkan pertolongan Allah, sementara kejahatan akan mendapatkan hukuman. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengetahuannya yang sangat luas mengetahui setiap keputusan dan tindakan dari hambanya, seperti yang dinyatakan dalam surat At-Takwir ayat 28-29. Barang siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, maka kamu tidak dapat menempuh jalan itu kecuali dikehendaki oleh Rabb semesta alam. Contoh nyata dari rahmat dan bimbingan Allah adalah bahwa meskipun seseorang mungkin melakukan kejahatan, seringkali ada dorongan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Allah memberi peringatan dan kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar, menunjukkan bahwa Allah selalu ingin kebaikan untuk kita.
Meskipun segala sesuatu sudah diketahui dan ditentukannya, Allah memandu dan memberikan kesempatan untuk perubahan dan perbaikan. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang maha bijaksana. Kita sebagai hamba hanya perlu berusaha mengikuti perintahnya dan berdoa agar diberikan petunjuk dan kekuatan untuk memilih jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.